Halo teman-teman pecinta bioskop gratisan. Kali ini saya akan merangkum film The Red of Fajra. Film ini bercerita tentang masa penjajahan Jepang di Cina. Kekaisaran Jepang membuat kuil bela diri yang begitu besar. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja ke filmnya. Check it out. Awal cerita film ini ditampilkan pejabat Kekaisaran Jepang dengan guru besar Hades. Pejabat itu meminta sang guru untuk menghidupkan kembali perguruan di Hades. Guru itu pun menyanggupi dan menemui seorang muridnya yaitu Kurashiki atau K28 untuk menjadi pemimpin di kuil Hades. K28 diminta untuk membangun dan mendatangkan semua petarung Hades se-Kekaisaran Jepang. Di Hades ada seorang wartawan cantik sekaligus anak dari guru besar itu. Di sebuah kuil Shaolin ada Bushi atau K28 yang dijuluki Raja Fajra yang sudah menjadi Shaolin. Di situ K29 diajarkan jurus Mao 17 detik namun belum sempurna. Ada rombongan kapal yang berisi pasukan Amerika. Mereka menjadi tawanan dan boleh pulang apabila mereka dapat mengalahkan petarung Hades. Tentara itu pun langsung digiring ke dalam kuil Hades dan langsung disajikan pertarungan kecil. Di situ petarung Cina yang namanya Huang berhasil mengalahkan petarung Hades. Malam itu Tetsumaku datang menemui Huang kalau besok mereka akan bertarung. Tapi Huang malah mengejek Tetsumaku dan membuatnya marah. Di kuil Shaolin, guru besarnya menitipkan salam terakhir kepada K29 untuk melindungi seluruh rakyat kecil. Guru itu pun meninggal dan dikuburkan dalam batu. Kuil Hades melakukan aksinya, yaitu menculik anak-anak dari Cina untuk dilatih menjadi petarung. Di sana juga terdapat adiknya K29 yang menangis setiap hari karena ketakutan. Suatu hari, pertarungan antara Huang dan Tetsumaku terjadi. Tiba-tiba K29 datang dengan membawa peti digendongnya. Dia langsung disambut oleh K28 dan diizinkan melawan Tetsumaku yang telah membunuh Huang. Pertarungan pun terjadi cukup lama. Tapi dengan mudah K29 berhasil mengalahkan raksasa Tetsumaku dan menendangnya ke dalam peti yang dibawanya. Selanjutnya, K29 akan melawan monyet gila Fajra Zombie. Dan pertarungan akan diadakan 3 hari ke depannya di atas jembatan pada malam hari. Hades menyebar berita palsu kalau K29 telah kalah dalam pertarungan melawan Tetsumaku. Eko pun langsung marah kepada K28. Namun K28 menjawab itu demi nama baik Hades. Pada malam harinya ada upacara pembakaran mayat Tetsumaku. Di sana K29 pun ikut datang dan memberikan doa.
Pada suatu malam, prajurit Hades mengambil 2 pasukan Cina dan 1 tentara Amerika, yaitu Arnold, untuk dipersembahkan kepada monyet gila. Monyet gila pun langsung memangsa 3 tumbalnya itu. Pada saat makan siang, petugas mayat membawa Arnold keluar ruangan yang sudah tidak bernyawa, dengan tubuh penuh dengan darah. Para tentara Amerika berdiri dan mau melihat Arnold, namun ditahan sama pasukan Hades. Terjadilah baku hantam dan menimbulkan Baur terluka parah. Datanglah K8 dan baku hantam itu pun berakhir. Baur yang terluka parah meminta K29 untuk membunuhnya agar tidak terlalu lama menahan sakit. K29 pun melakukannya dengan terpaksa dan berat hati. Sebelum pertarungan antara K29 dan monyet gila, petugas mayat menaburkan bubuk yang mudah terbakar di area pertandingan. Dan saat pertandingan dimulai, semua lampu dan api dipadamkan. Tiba-tiba, monyet gila datang dan menyerang K29. Pertarungan udah dimulai. Saat Eko mengambil gambar dengan flash, langsung ditegur oleh K28. Ternyata kelemahan monyet gila adalah cahaya. Sekian lama pertarungan berjalan, petugas mayat dari dalam air menyalakan bubuk yang disebarkan tadi, dan api mulai menyala. Disitulah kelemahan monyet gila, dan K29 tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung dibunuh di dalam air. Monyet gila pun mati mengambang. Akibat kerusuhan antar tentara Amerika dan prajurit Hades, semua tentara Amerika dihukum di atas genteng dengan tangan diikat. Di suatu tempat, K29 memberikan sebuah tulisan dalam mayat tentara Amerika untuk dibaca petugas mayat yang telah menyalakan api untuk menolong K29 pada pertandingan melawan monyet gila. Apabila tentara Amerika mau dibebaskan dari hukuman, 2 di antara mereka harus melawan K29 untuk bertarung. K29 yang telah membuat rencana pun menyetujuinya. Dalam pertarungan itu, K29 melakukan aksinya yaitu dengan cara memukul bagian saraf agar lawannya terlihat mati. Petugas mayat mengerti maksud dari K29. Para tentara itu langsung dikembalikan kesadarannya dan akan diajak untuk bekerjasama dengan K29 membebaskan anak-anak. K28 meminta Eko untuk merekam pertarungannya antara dirinya dan K29, namun Eko menolaknya. Tentara Amerika yang dikira sudah mati ternyata membuat sebuah rencana untuk menyerang Hades. Petugas mayat pun memberikan surat kepada tentara Amerika yang masih dalam tahanan untuk menjalankan rencana melindungi anak-anak. Namun petugas mayat itu pun ketangkap dan semua terbongkar kalau dialah yang menyalakan api pada pertandingan K29 melawan monyet gila. Untuk mengantisipasi itu, pejabat Hades menyarankan semua tawanan dikunci dan dibunuh.
Eko datang ke kamar K29 dan menyuruhnya untuk pergi. Namun K29 tetap akan bertarung dengan K28 dan menyelamatkan anak-anak. Saat pasukan Hades mau membunuh semua tahanan, tiba-tiba tentara Amerika yang dikira sudah mati itu pun datang dan memberikan kunci untuk melepaskan diri dan membantu melindungi anak-anak. Petugas mayat yang diikat di atas tiang untuk menjadi saksi pertarungan K29 dan K28. Saat pertarungan dimulai, hujan pun turun dengan deras. Di dalam kuil, kerusuhan masih terjadi. Saat tentara Amerika memasuki aula utama untuk menyelamatkan anak-anak, pejabat Hades itu juga menyuruh pasukan Hades untuk membunuh anak-anak. Namun dapat dihadang oleh para tahanan saat pejabat Hades mau membunuh adik dari K29. Tiba-tiba Eko datang dan menghadang dengan tubuhnya. Pedang itu pun menembus perut Eko dan akhirnya Eko meninggal. Di atas kuil, K29 hampir kalah dalam pertarungannya. Namun petugas mayat berteriak dan membuka baju. Ternyata dia adalah K31, yaitu kakak kandung dari K29. Sontak K29 teringat masa lalu dan bangkit lagi untuk menggunakan jurus 17 detik yang diajarkan Guru Shaolin. Kekuatan K29 menjadi berlipat dan dapat mengalahkan K28. Di dalam kuil, para tahanan dapat mengalahkan pasukan Hades dan membunuh pejabat Hades. Hujan pun reda dan K28 jatuh ke tanah. Dan semua pasukan Hades menyerahkan diri. Di akhir cerita, semua tahanan dan anak-anak dipulangkan. K29 pun dipertemukan lagi dengan kakaknya. Sekian cerita film ini. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.